قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Kita akan saling mengingatkan tentang perkara yang berkaitan dengan agama kita. Ini penting, ini urgen, sebab siapapun mengalami yang namanya lupa, sehingga kadang ada sesuatu yang kita telah ketahui dan itu adalah perintah, kita mampu laksanakan, tapi ternyata kita tidak laksanakan. Demikian pula sebaliknya, kadang kita tahu sesuatu itu terlarang, tidak boleh, tapi tetap kita terjang hal tersebut. Nah, dan itulah manusia. Hebat apapun dia, setinggi apapun keilmuan, keimanan, ketakwaannya, dia tetap manusia biasa yang butuh untuk saling diingatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikan peringatan, sebab peringatan itu bermanfaat untuk setiap hamba yang beriman. Maka siapa saja yang merasa dirinya beriman, ketika mendapatkan peringatan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu pasti bermanfaat untuk dia. Bapak Ibu jemaah sekalian, sesuai dengan apa yang diumumkan tadi, tema kita malam ini adalah pahala dari amalan hati. Pahala dari amalan hati. Kalau selama ini yang kita tahu, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu ada yang bentuknya amalan anggota tubuh, ada juga amalan lisan, ada juga amalan hati. Kalau tadi kita sholat, itu semuanya ada di situ. Ada amalan hatinya, ada amalan lisannya, ada amalan anggota tubuhnya. Terkumpul. Amalan hatinya, niatnya. Sebab niat ini amalan hati. Sepakat para ulama sejak zaman terdahulu sampai dengan saat ini, tidak ada perbedaan pendapat, niat adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Ia adalah amalan hati. Yang melakukan niat itu adalah hati kita. Yang memiliki maksud dan tujuan hati kita. Amalan anggota tubuh, ya kita takbir, ya, ruku, sujud. Amalan lisan itu yang kita baca, Al-Fatihah, surah-surah pendek, bacaan yang lainnya. Itu amalan lisan. Dari ketiga jenis amalan ini, ya, kalau kita mau jujur, yang paling utama, yang paling pokok, yang paling penting itu amalan hati. Amalan lisan dan amalan anggota tubuh itu bisa menjadi tidak berguna kalau amalan hatinya enggak beres. Bagaimana bisa demikian? Contoh, ada orang melaksanakan ibadah, tapi amalan hatinya enggak beres. Tadi kita sudah sebutkan, amalan hati itu apa? Niat. Niatnya keliru. Niatnya tidak ikhlas. Niatnya ingin mendapatkan pujian. Niatnya ingin mendapatkan sanjungan. Niatnya ingin mendapatkan apresiasi. Bukan karena Allah. Bukan karena dapat pahala dari Allah, bukan. Maka kondisi seperti ini jemaah sekalian, walaupun seluruhnya telah ia kerjakan dari amalan lisan maupun amalan anggota tubuh, tapi amalan hatinya rusak tadi, bahasa sederhananya nawaitunya salah, maka bisa dipastikan amalan itu pasti bermasalah, dan parahnya amalan itu
tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, "Inna Allah la yaqbalu minal amali illa idza kana lahu khalisan wa batagha bihi wajhu." Sungguhnya Allah, kata Nabi, ya, jadi jangan dibilang saya yang memvonis, bukan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amal." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amalan illa ma kana lahu khalisan, kecuali amalan itu betul-betul ikhlas. Hanya mengharapkan balasan dari Allah. Hanya mengharapkan ganjaran di sisi Allah. Ini yang diterima amalannya. Jadi bukan saya yang mengatakan ditolak apa segala macam. Nabi yang katakan demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan demikian. Bahwa Allah itu tidak menerima amalan kecuali amalan itu betul-betul ikhlas. Tidak ada nawaitunya lain kecuali lillah. Bukan ingin dapat pujian, apresiasi, sanjungan. Bukan, tapi semata-mata karena Allah. Balasan dia hanya harap dari Allah saja, tidak ada dari yang lain. Biasanya yang seperti ini dia dipuji biasa-biasa saja, dicela juga biasa-biasa saja. Tidak ada pengaruhnya bagi dia pujian dan sanjungan. Sebab memang nawaitunya bukan untuk manusia. Ya, dia dipuji tidak besar kepalanya, dia dicela juga tetap dia melaksanakan. Karena memang nawaitunya bukan untuk manusia. Biasanya kalau nawaitunya untuk manusia, dapat pujian, bangganya luar biasa. Dan ketika dicela atau dicaci, maka di situ dia akan hilang, tidak muncul-muncul lagi, malu dan seterusnya. Ini nawaitunya karena siapa? Nah, kalau nawaitunya karena Allah, tidak peduli dia. Orang senang, tidak senang, benci, suka, itu bukan urusan dia. Urusan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pokok, itu yang paling mendasar. Ini yang menjadi muqaddimah kita. Kemudian jemaah sekalian, di dalam sebuah hadis, yang hadis ini hadis qudsi, hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadisnya muttafaqun alaih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bima yarwihi an rabbih." Beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadits qudsi. Innallaha katabal hasanat was sayyi'at, tsumma bayyana dzalik. Allah itu menetapkan kebaikan dan keburukan. Kemudian setelah itu Allah menjelaskannya. Allah yang menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian Allah yang menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malaha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Siapa yang punya niat, di sini konteks kalimatnya bukan faman yanwi ya, tapi faman hamma. Hamma ini niat yang disertai dengan tekad yang kuat. Itu hamma. Siapa yang berniat atau bertekad untuk melakukan hasanah, satu kebaikan. Konteksnya umum atau mutlak, mencakup semua kebaikan. Kebaikan apa saja? Mau kebaikan yang wajib, yang sunnah, masuk semuanya. Siapa saja yang bertekad untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malaha, ternyata batal, tidak jadi dia melakukan itu. Tapi dia sudah punya niat yang kuat, tekad yang kuat, ada penghalangnya, tidak jadi dia lakukan. Maka katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Tetap Allah tuliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan yang sempurna. Padahal dia tidak bikin apa-apa. Tidak jadi. Ya, dia niat sedekah, ternyata tidak jadi.
Dia niat ini dan itu, tidak jadi, batal. Penyebab batalnya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Niatnya itu dapat pahala. Ya, dan indahnya hadits ini disebutkan dalam bentuk hamma. Kalimatnya hamma, bukan cuma sekedar berniat. Kalau sekedar berniat, saya kira semua orang bisa. Saya niat haji, itu saja. Itu niat haji sejak 50 tahun lalu itu. Sampai sekarang tidak bisa. Kenapa? Ya sekedar niat saja, tidak ada usaha, tidak ada tekad. Tidak pernah stol ONH, tidak ada dikumpulkan apa-apa. Ya gimana caranya? Itu kan cuma sekedar niat. Tahu? Ya, niat berbuat baik, niat saja, tapi tetap melakukan kejahatan. Ya. Nah, itu indahnya kalimat dalam hadis tersebut, faman hamma, niat yang disertai dengan tekad untuk melakukannya. Ya. Dan yang menghalanginya itu tentu adalah takdirnya Allah. Kalau terhalang karena takdirnya Allah, tetap dapat pahala. Kataballahu indahu hasanatan kamilah. Allah tetapkan baginya satu pahala kebaikan yang sempurna. Ini amalan hati jemaah sekalian. Ya. Kita mungkin duduk-duduk saja, tapi dapat pahala. Ya. Nah, dapat pahala. Dia belum berbicara, sudah dapat pahala. Dia belum berbuat, anggota tubuhnya tidak berbuat apa-apa, dapat pahala. Kenapa? Amalan hatinya benar. Amalan hatinya bagus. Ya. Kalau di sini saja kita yang hadir saat ini, yang menghadiri sholat maghrib ini, iya, pahala yang kita dapatkan di sisi Allah itu berbeda-beda. Kenapa? Nawaitu kita beda-beda. Ada yang ikhlas, ada yang bukan cuma ikhlas, niatnya ke masjid, makmurkan masjid, dapat lagi pahala di situ. Niatnya ke masjid untuk menghidupkan sunnah. Iya. Niatnya ke masjid untuk apa? Menyambung silaturahmi dengan saudara atau keluarganya. Niatnya ke masjid untuk apa? Menyambung ukhuwah. Berapa banyak pahala dia bisa dapatkan? Dan dia tidak bikin apa-apa, cuma dalam hatinya saja. Ya. Nah, makanya orang itu berbeda-beda, itu disebabkan amalan hati yang dia lakukan. Ya. Nah, fa in amilaha, kalau jadi dia melakukan satu kebaikan, maka kataballahu indahu asyara hasanatin ila 700 dhifin ila adghafin katsirah. Kalau dia jadi melakukan kebaikan tersebut, dia niat, dia bertekad, tidak jadi, dapat pahala. Kalau jadi, kebaikan itu dikali 10. Kebaikan yang dilakukan dikali 10, dikali 700, dikali dengan kelipatan yang hanya Allah yang tahu. Banyak sekali ya. Iya. Sebab orang mau melakukan kebaikan itu ujiannya beda-beda Bapak Ibu. Ujiannya beda-beda. Ada orang mudah melakukan kebaikan, tidak ada susahnya dia. Tapi ada juga orang sebahagian untuk melakukan kebaikan tersebut, ia menghadapi berbagai macam ujian. Entah itu datang dari keluarganya, entah itu karena dia hendak melakukan sesuatu yang jauh dari tempatnya, seperti yang mendatangi masjid yang dekat rumahnya, dia santai saja. Tapi yang jauh itu butuh perjuangan. Ya, apalagi yang jalan kaki itu butuh perjuangan. Jangan disamakan pahalanya. Ya. Nah, dan Nabi SAW mengingatkan bahwasanya inna idhamal jazai ma'idhamil bala. Sungguhnya besarnya pahala itu berbanding lurus dengan ujian, cobaan yang mesti dia hadapi, yang mesti dia lalui, kemudian terwujud itu kebaikan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena tadi hadisnya hadits qudsi, faman hamma bi sayyi'atin, siapa yang hamma, berniat dan bertekad mau melakukan satu kejahatan, satu keburukan, ya, dia sudah niatkan memang
Dia sudah bertekad, sudah persiapkan, ya, sudah persiapkan, ya, untuk melakukan satu keburukan, satu kejelekan, satu kejahatan. Falam ya'malaha, ternyata qadarullah batal, tidak jadi dia lakukan. Mungkin dia sadar, mungkin dia tobat. Maka apa yang terjadi? Katabahu indahu hasanatan kamilah. Tidak jadinya dia melakukan kejahatan atau keburukan itu, Allah tetapkan pahala satu kebaikan untuk dia. Padahal mau melakukan yang salah, tapi tidak jadi, dia sadar, dapat pahala. Nah, fa in hamma biha wa 'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidah. Lalu kalau dia bertekad mau melakukan keburukan, kejelekan, jadi dia melakukannya, maka apa yang terjadi? Dia hanya ditetapkan dengan satu kesalahan atau satu kejahatan. Dari hadis ini menunjukkan jemaah sekalian betapa besar pahala dari amalan hati. Ya, tidak jadi berbuat, tidak jadi melakukan, tapi hati sudah bertekad mau melakukannya dan itu kebaikan, tetap dapat pahala. Ya, nah, tetap mendapatkan pahala. Ya, bagaimana lagi kalau memang, ya, seluruh amalan kita ini memang ditetapkan demikian, betapa besar pahala yang bisa kita raih. Nah, dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, amalan hati inilah yang bisa mengantarkan seseorang kepada syurga Allah tanpa dia sadari. Ya, tanpa dia sadari. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk-duduk kayak begini sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sedang asik duduk-duduk sama Nabi, tiba-tiba Nabi katakan, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan masuk dari pintu itu seorang laki-laki. Yang laki-laki itu calon penduduk surga. Ya. Ini Nabi yang ucapkan. Kalau Nabi yang ucapkan pasti benar. Ya, tidak mungkin bohong, tidak mungkin kebutuh-butuh, tidak mungkin. Nabi berbicara dengan wahyu. Semua mata memandang, melihat ke pintu. Aweh, yang masuk rajulun minal ansar, laki-laki dari golongan penduduk kota Madinah, dari golongan Ansar. Ya, lihiyatu, jenggotnya masih basah dengan sisa air wudu. Wa fi yadihi al-yusra, di tangan kirinya nenteng sendal jepit. Ya, nenteng sendal jepit. Penampilan biasa-biasa, tidak ada istimewa. Ya. Nah, makanya setelah itu para sahabat kembali ngobrol seperti biasa. Besoknya Nabi katakan ucapan yang sama. Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan masuk di masjid ini laki-laki yang dia adalah calon penduduk surga. Kan disebutkan ahli, ya. Ya. Yang masuk cuma itu juga. Bukan orang lain, cuma dia juga. Sampai 3 kali Nabi katakan demikian, yang masuk cuma dia saja. Maka di antara sahabat yang terkenal semangatnya yang tinggi dan tidak pernah mau kalah, itu sahabat kalau urusan akhirat tidak mau dikalah. Ya, tidak mau dikalah. Tidak sama kita, kalau urusan akhirat, tabe maju ki. Kalau sahabat tidak mau kena kasih sepertama, kalau dia bisa sepertama, tidak nak kasih ki itu. Itu sahabat, ya, manusia terbaik. Kalau bisa dia dapat terbaik, tidak nak kasih ki. Kalau urusan dunia, mundur dia. Kalau sebagian kita urusan dunia tidak mau kalah. Ya, kalau mana injak orang. Itulah perbedaannya, ya. Nah, jemaah sekalian, Abdullah bin Amr bin As temui itu laki-laki.
Satu tujuannya, mau bermalam di rumahnya. Untuk apa? Makan gratis, minum gratis? Bukan. Mau nak tahu apa amalannya ini? Kenapa sampai Nabi berikan jaminan dia adalah calon penduduk, bukan calon penghuninya? Ahli. Itu ahli itu penduduk. Beda. Ya. Calon penduduk surga. Nah, dia pun diizinkan bermalam. Maka mulai malam itu dia cari apa nak bikin kalau malam. Ya. Nah, ternyata tidak biasa-biasa. Selesai sholat isya, sholat sunat itu tidak banyak cincongnya, tidur. Ya. Ditunggui malamnya juga, ditunggui, siapa tahu bangun tahajud. Enggak juga, enggak bangun tahajud. Cuma kalau dia sempat bangun, paling berzikir, lanjut lagi tidur. Ya. Begitu saja. Sampai menjelang masuknya waktu subuh. Azan subuh baru dia bangun. Ini malam pertama. Ya. Paginya juga diperhatikan, wah, tidak ada juga amalannya biasa, yang istimewa ini. Ya kan, kalau para sahabat yang namanya sholat tahajud biasa. Ya, witir wah biasa. Bersedekah biasa, baca Al-Qur'an biasa. Ini tidak ada. Ya. Dia cuma pergi untuk sholat wajib saja. Berlalu satu hari satu malam, malam kedua juga demikian, malam ketiga juga demikian, sampai mengingi ini Abdullah bin Amr bin As. Hari ketiga dia pun komplain. Sebenarnya mau juga tahu, ya, apakah yang kau bikin sampai Nabi memberikan garansi sama kamu itu calon penduduk surga. Ya, jawabannya dia punya jawaban simple. Ya. Nah, ma huwa illa ma ra'aita. Tidak ada, Bang. Yang kau lihat itu, Bang, tidak ada saya sembunyikan. Tidak ada amalan khusus atau amalan dikhususkan. Tidak ada. Kau kan 3 malam lihat, 3 hari 3 malam. Itu yang kau lihat. Maka Abdullah bin Amr bin As bilang, pulang. Tidak ada istimewanya. Tapi beliau masih ragu. Tidak mungkin Nabi salah. Akhirnya dia dipanggil. Ya. Nah, dia dipanggil oleh laki-laki tersebut. Ya. Beliau katakan, ya, ma huwa illa ma ra'aita. Yang kau lihat itulah yang saya lakukan. Illa, kecuali anni la ajidu fi nafsi li ahadim minal muslimina gisyan. Kecuali saya itu biasanya sebelum tidur itu saya bersihkan hati saya. Saya tidak mau menyimpan kebencian, kesal, dendam sama siapapun. Sama siapapun. Ya. Sama siapapun dari kalangan kaum muslimin. Tidak ada itu dalam hatinya. Tidak ada kesal, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada. Nah, bersihkan semuanya. Ya. Nah, kemudian beliau katakan, wala ahsudu ala ahadin min khairin a'tahu Allahu iyah. Saya juga tidak pernah merasa iri hati, merasa dengki, merasa hasad dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudara saya, kaum muslimin. Ya, mendengarkan dua ini, apa kata Abdullah bin Amr bin As? Ternyata ini paling amalan yang istimewa. Ya, wa hadzal ladzina natik. Yang ini kebanyakan kami tidak mampu seperti itu. Dua amalan ini amalan hati. Pertama, membersihkan hati dari benci, kesal, dendam. Ini susah tidak? Susah. Kenapa? Bertentangan dengan sifat manusiawi. Kita sebagai manusia, kita mendapatkan perlakuan zalim pasti mau balas dendam. Itu manusiawi. Ya, manusiawi. Tapi bagaimana kita bersihkan itu? Karena tingkatan persaudaraan yang paling minimal itu tidak ada kebencian terhadap saudara kita. Itu paling minimal.
Ya, apalagi kalau ada orang yang pernah betul-betul menzalimi badan kita, harta kita, keluarga kita, pasti dendam itu. Dan itu manusiawi. Tapi ajaran agama kita itu mengajarkan kepada kita apa? Bagaimana membersihkan hati. Dan itu amalan hati. Ya. Tidak ada rasa benci terhadap saudara. Minimal itu dulu. Tidak usah sampai kepada tingkatan mendahulukan, mencintai. Tidak. Itu tingkat level atas itu. Level paling minimal, paling rendah, hati bersih. Itu level paling minimal. Ya. Kalau kita sudah bisa membersihkan hati kita, kita belajar lagi bagaimana mencintai saudara kita. Ya. Kalau sudah biasa mencintai saudara kita, kita berusaha lagi bagaimana mendahulukan kepentingan dia. Terlalu tinggi itu. Dan itu levelnya para sahabat. Ya. Level kita sekarang bersihkan hati kita. Ya. Kemudian yang kedua juga amalan hati. Dengki yang kita biasa sebut iri hati itu dibersihkan dari hatinya. Dan ini juga berat. Kenapa berat? Sebab secara manusiawi, tabiat kita manusia, kita tidak mau kalah. Tidak mau kalah kita. Ya, tetangga beli televisi, kita pasti mau coba beli televisi. Ya toh? Nah, dan biasanya hasad itu terjadi pada orang yang sama apanya? Sama pekerjaannya. Tukang cukur, minta maaf, tukang cukur, hasad sama tukang cukur. Ya, sama-sama tukang cukur, dia bisa tambah rumah, tambah ini, padahal sama-sama ke tukang cukur. Pegawai dengan pegawai, sama pengangguran dengan pengangguran juga. Hai mas, dia pengangguran, saya pengangguran, tapi dia hidupnya enak. Hasad dengki itu biasanya yang sama-sama. Ya, dan ini termasuk hal yang berat, tapi juga termasuk dosa yang besar. Ya, kenapa? Sebab orang yang hasad itu artinya dia tidak menerima takdirnya Allah. Saudaranya punya A, B, C, D, dia tidak punya. Dia dalam hatinya, marah sekali. Kalau bisa itu yang punya saudaranya hilang. Kalau bisa pindah sama dia, atau minimal hilang. Ini orang yang tidak menerima takdir. Yang memberikan nikmat sama saudaranya siapa? Allah. Allah yang takdirkan itu. Sebagaimana dia tidak mendapatkan itu pun Allah takdirkan dia demikian. Jangan ada prinsip dari kita, ada yang ambil rezeki saya, rezeki tertukar, tidak ada jalan ceritanya. Ya, 4 bulan usia kita dalam perut ibu masing-masing sudah Allah tetapkan itu. Tidak ada istilahnya tertukar, tidak ambil orang, tidak ada ceritanya. Omong kosong itu. Kalau ada yang kita lihat dia dapatkan dan kita tidak dapatkan, memang itu takdirnya Allah untuk dia. Takdirnya Allah untuk kita tidak dapat. Orang yang hasad itu menentang takdirnya Allah. Sementara orang yang beriman, satu poin keimanan adalah beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya, dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini amalan hati jemaah sekalian. Ya, kalau kita sudah mampu dua hal itu, maka seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki yang dari golongan Ansar tadi mendapatkan jaminan dari Nabi sebagai calon penduduk surga. Ya, dan itu tidak main-main. Sebab amalannya dia tidak tahajud, tidak melakukan amalan yang banyak dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan amalan hati itu luar biasa. Ya, amalan hati itu luar biasa. Dan ini juga ditegaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Lataif. Secara makna beliau katakan, dulu para sahabat radhiyallahu anhum itu amalan mereka itu biasa-biasa saja. Amalan mereka biasa-biasa. Tidak apa istilahnya, tidak over limit.
Ya. Tapi kenapa mereka bisa mencapai level yang luar biasa? Itu amalan hatinya luar biasa. Ya. Selain memakmurkan hatinya dengan keimanan kepada Allah, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, makmurkan hatinya dengan kesyukuran, kesabaran, ya. Dia juga membersihkan hatinya dari segala sesuatu yang bisa mengotori dan menodainya. Dan ini yang berat. Ya, ini yang berat. Kalau sekedar melakukan amalan zahir, semuanya orang bisa, jemaah sekalian. Ya, semuanya orang bisa. Kita tidak bisa bedakan mana yang betul-betul mukmin yang baik dengan mana yang munafik. Tidak bisa kita bedakan. Kenapa? Yang mengaku beriman, sholat. Yang munafik juga sholat. Semuanya sholat. Ya. Tapi apa yang membedakan dari hal tersebut? Apa yang ada dalam hatinya. Ya. Apa yang ada di dalam hatinya. Dengan amalan hati di jemaah sekalian, terkadang antara si fulan dan si allan itu bagaikan langit dan bumi. Jarak dia, iya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dijauhkan dan ada yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berusahalah untuk memperbaiki kondisi dan keadaan hati kita. Ya, amalan hati itulah yang paling mendasar dari setiap amalan-amalan yang disyariatkan. Bahkan pada hari kiamat nantinya, ya, yang selamat itu hanyalah mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang bening, dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat, yang pada hari tersebut harta benda, anak-anak tidak bisa memberikan manfaat kepada kita. Tidak bisa memberikan manfaat kepada kita pada hari kiamat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang pada hari kiamat dengan membawa hati yang salim, hati yang bening, hati yang bersih. Para ulama tafsir menafsirkan dengan berbagai macam penafsiran. Hati yang bersih, bening, yaitu bersih dari kesyirikan, bersih daripada kekufuran, bersih daripada kebid'ahan, bersih daripada kelalaian, dan bersih dari segala macam penyakit hati. Dan ini super berat, ya, tidak main-main jemaah sekalian. Kita dengan anggota tubuh kita mudah kita bersihkan, mudah dengan bertaharah, beristijmar, mudah. Tapi untuk hati kita harus ekstra betul-betul untuk membersihkan hati kita. Mengapa demikian? Sebab hati kita itu tidak ada yang mengetahui apa yang terdapat dalam hati kita kecuali hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada dalam hati kita bisa kita sembunyikan. Orang lain tidak tahu. Ya, tapi Allah Maha mengetahuinya. Sementara yang orang lain tahu adalah apa yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita. Dan kita dapat pujian, sanjungan dari manusia karena apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, bukan apa yang dilakukan oleh hati kita. Nah, sehingga orang lebih banyak fokus pada anggota tubuhnya. Amal ini, lakukan ini dan seterusnya. Dan dia lupa bahwasanya pondasi yang paling utama, ya, dari amalan itu adalah amalan hati. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan hati-hati kita di atas ketaatan kepada Allah. Hati yang selamat dari segala macam noda kesyirikan, kemunafikan, kebid'ahan, kelalaian. Menjadikan hati-hati kita yang taat dan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Ini mungkin yang sempat saya ingatkan di kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari sisi kami. Dan
Sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairal jaza atas kesempatan yang diberikan. Semoga menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan kita pada hari kiamat kelak insyaallah taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum